Iya, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia yang selalu menyertai kita semua. Ya, terima kasih buat kesetiaan saudara juga untuk mengikuti mesbah doa. Saya percaya kita adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk tertanam di dalam mesbah dan pelataran Tuhan. Baik, malam ini kita akan sama-sama masuk dalam mesbah doa. Saya mau mengucapkan selamat malam dan shalom bagi semua yang sudah bergabung. Ya, yang ada di Indonesia, shalom dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri juga shalom, di semua negara-negara yang sudah bergabung. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan sama-sama masuk di dalam pujian penyembahan malam ini, biar kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya kasih-Mu itu kekal dan luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu menerima kami. Engkau Tuhan yang menyucikan kami, menguduskan kami. Bahwa kami senantiasa Tuhan untuk hidup di dalam perkenanan-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang merencanakan semua yang terbaik bagi hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk terus berjalan dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar hadirat Tuhan, urapan Roh Kudus hari ini boleh mengalir di tengah kami, membawa hati kami damai di dalam Engkau, dalam kekuatan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan Roh Kudus yang membuat semuanya menjadi berbeda. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mari buka hati dan tanganmu, biar kita minta kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, biar kasih-Mu mengalir dalam hati dan hidup kami Tuhan. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Yes, penuhi hidup kami dengan kasih-Mu. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita semua yang membutuhkan kasih Tuhan, lebih lagi katakan mengalir.
ada orang tua dan anak yang hubungannya retak, biar kasih-Mu penuhi kami, membebat hati kami, pulihkan dengan kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menerima hidup kami apa adanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih-Mu lah yang memulihkan kami. Kasih-Mu lah yang sudah memilih kami untuk datang mendekat dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu yang menerima kami apa adanya. Kasih yang selalu setia dalam hidup kami. Kasih yang selalu menunggu kami kembali untuk hidup dalam pertobatan. Kasih yang selalu ingin memulihkan kami. Kasih-Mu, kasih yang selalu ingin merangkul kami ya Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Pimpin kami Tuhan untuk terus merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu itu Bapa. Haleluya. Mari buka tanganmu dan hatimu, katakan sama-sama. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta
bersinar Tuhan. Kasih-Mu bagi kami, kasih yang tidak pernah menolak kami ketika kami datang, kasih yang selalu menunggu kami untuk sungguh-sungguh kembali, kasih yang setia, kasih yang sudah menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Terima kasih buat kasih yang memulihkan. Terima kasih buat kasih yang menyelamatkan. Kami bawa hidup kami Tuhan kepadamu Bapa. Kami mau terus tinggal dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang luar biasa, kasih yang sudah berkorban memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih pengampunan-Mu bagi kami. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Yes, Lord. Tak Kau pandang hina hati
terima kami apa adanya. Kasih Tuhan yang tanpa syarat. Engkau yang mengampuni kami, Engkau menyelamatkan kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu ya Tuhan. Setiap kami malam hari ini dimanapun kami berada, kami mau duduk tersungkur di kaki-Mu Tuhan dan berkata, kami butuh kasih-Mu dalam hidup kami. Pulihkan setiap kami. Kami mau datang dengan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk menyatakan kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu kasih-Mu Bapa. Kami perlu kasih pengampunan-Mu Tuhan, untuk senantiasa menyucikan, menguduskan hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk hidup dalam perkenanan, dalam kasih-Mu. Biar senantiasa Engkau yang menuntun kami, menuntun hari-hari kami masuk di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Hidup kami yang memulihkan kami. Kami bersyukur kalau Engkau boleh memilih kami di antara sekian banyak orang untuk datang dan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami hari-hari ini mengerti bahwa kami diselamatkan untuk menyelamatkan orang yang lain, supaya semakin banyak orang yang datang kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau buka hati bagi firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom saudara. Juga buat saudara yang baru bergabung mungkin karena baru pulang kerja atau apapun, saya mengucapkan selamat malam dan shalom. Tuhan menyertai setiap kita. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-56 malam hari ini. Di sana judul perikopnya adalah pasal 56, penggenapan keselamatan dan syarat-syarat keselamatan, judul besarnya. Tetapi judul perikopnya keselamatan adalah bagi semua orang. Kalau saudara baca di sana tulisannya keselamatan adalah bagi semua orang. Ayat yang pertama, Yesaya 56 ayat pertama, beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada seluruh umat Israel. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, kata firman Tuhan, kata ayat ini, yang akan
keselamatan yang daripadaku dan keadilanku yang akan dinyatakan, ya. Jadi Tuhan menyuruh Yesaya untuk menyampaikan ini supaya ya umat Tuhan mempersiapkan diri untuk keselamatan yang akan datang. Tegakkanlah keadilan, taatilah hukum, ya. Ayat yang kedua berkata, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, dan yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Yesaya 56 ayat yang kedua ini Tuhan memerintahkan umatnya untuk ya menghormati dia, ya. Hari Sabat, saudara, kalau pada zaman dulu sampai sekarang juga di Israel itu masih ada hari Sabat, ya. Hari Sabat itu artinya apa? Hari ya mengkhususkan diri untuk Tuhan, mencari Tuhan. Kalau zaman sekarang, saudara, bagi kita orang Kristen atau Israel rohani, Sabat artinya apa? Adalah menyerahkan hidup. Setiap hari itu Sabat, kita harus menyerahkan hidup dan mengkhususkan hari itu untuk Tuhan, ya. Untuk menghormati Tuhan pada hari Sabat pada zaman dulu. Sekarang kita setiap hari adalah hari untuk menghormati Tuhan. Dia ingin agar kita melayaninya setiap hari, ya, dan dia juga ingin kita menjadikannya sebagai ya tempat satu-satunya untuk kita beristirahat, memusatkan pikiran padanya, saudara. Kalau bangsa Israel zaman dulu itu mengkhususkan satu hari, ya hari Sabat itu, ya, untuk mereka itu benar-benar mencari Tuhan. Mereka berpuasa, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Kalau sekarang itu kita banyak orang itu berkata hari Minggu itu hari Sabat. Kita ke gereja mengkhususkan diri. Tapi apakah itu hari Sabat bagi orang Kristen? Ada yang pulang gereja juga mabok, ada yang pulang gereja juga berjudi. Hari Sabat secara rohani bagi kita adalah setiap hari di mana kita menguduskan diri dan mengkhususkan diri bagi Tuhan, menjaga hidup dalam kekudusan dan menghormati Tuhan. Ya, ayat yang kedua berkata, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Sekali lagi, orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan, yang hidup menurut hukum-hukumnya, yang taat kepada perintah-perintahnya, yang tidak menajiskan diri dan yang menahan diri dari semua perbuatan jahat. Untuk bisa hidup berkenan pada Tuhan butuh latihan, saudara. Kita harus mengalahkan kedagingan kita, bukan simsalabim lalu kita tiba-tiba kudus, enggak. Ada yang namanya keinginan daging yang harus kita latih, kita matikan, ya. Ayat yang ketiga, janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Ya, jangan sampai, saudara, orang-orang itu beranggapan bahwa Tuhan itu menolak, ya, yang bukan umatnya, bahwa Tuhan itu tidak menerima orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Oh, karena dia orang asing, ya, yang tidak mengenal Tuhan. Oh, berarti saya tidak masuk dalam hitungan. Enggak, kalau kita lihat judul perikopnya di atas, keselamatan adalah bagi semua orang. Ya, tergantung respon setiap orang. Keselamatan itu sudah dibentangkan. Saya bersyukur hari-hari ini, ya, tadi juga ada yang WA ke saya dan berkata, Ibu, saya bukan orang Kristen, tapi saya setia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Enggak apa-apa kan, Bu? Karena saya diberkati dengan semua pengajarannya dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi pertumbuhan karakter saya. Saya merasa cocok. Saya bilang, oh, enggak apa-apa. Ya, karena itu firman Tuhan disampaikan bagi semua orang yang mau buka hati. Gak apa-apa, walaupun kamu gak seagama, kamu bukan orang asing, karena Tuhan juga menyambutmu. Ketika engkau mau buka hati, ya dengerin, gak apa-apa, puji Tuhan. Saya bilang, saya senang. Iya, Bu, dia bilang, walaupun saya bukan orang Kristen, Bu, tapi saya mencintai kebenaran. Saya senang dengerin khotbah-khotbah Ibu, itu adalah kebenaran yang mengubahkan hidup saya. Wow, saudara. Ya, ada orang-orang asing yang mungkin akan datang pada Tuhan. Mereka bukan termasuk dari golongan kita. Ya,
Tuhan berkata ayat 3, janganlah orang asing yang menggabungkan diri berkata kepada Tuhan, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Ya, Tuhan menerima siapapun yang mau datang kepada Dia dan sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang keempat berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku dan memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Walaupun mereka bukan orang-orang termasuk dari kita, sekalipun mereka orang-orang luar yang dianggap orang asing, ya, kalau mereka mau datang dan berkata kepada Tuhan, ya, mereka mau memegang perjanjian Tuhan, yang sekalipun mereka bukan orang Kristen, tetapi mereka mau menghormati Tuhan. Ya, saya melihat banyak orang yang mendengarkan khotbah saya bukan hanya orang Kristen, tapi mereka menghormati, mereka mau mengikuti hikmat dan firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Ya, Tuhan berkata, ya, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari sabatku, yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Sekalipun mereka tadinya bukan orang percaya, bukan orang Kristen mungkin. Tapi kalau mereka datang kepada Tuhan dan memilih apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan semua yang terbaik yang Tuhan mau. Ya, di sana dikatakan ayat 5, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Sekalipun mereka orang asing yang tidak masuk dalam orang-orang pilihan Tuhan, tapi ketika mereka mau datang menyambut kasih Tuhan itu, Tuhan berkata, akan dibuatkan di dalam tembok-tembok rumah kediamanku suatu tanda peringatan nama mereka. Ada tercatat di sana. Dan itu lebih berharga daripada anak laki-laki dan perempuan. Nama abadi yang tidak akan lenyap. Tuhan selalu melihat sikap hati manusia. Saya adalah termasuk orang asing yang dipilih Tuhan untuk datang menghadap masuk ke mezbah dan rumah Tuhan. Ya, dan setiap orang yang mau membuka hati, ya, sekalipun mungkin kita bukan orang Kristen yang mendengarkan ini, ketika engkau mau buka hati, Tuhan menyambutmu. Sebaliknya, sekalipun engkau menyebut dirimu Kristen, kalau engkau tidak membuka hati bagi firman Tuhan, kalau engkau tidak mau menyambut hukum-hukum Tuhan dan menguduskan Tuhan dalam hidupmu, maka namamu tidak tercatat di dalam tembok-tembok rumah Tuhan, seperti yang di sana dikatakan, mendapatkan, ya, nama abadi dalam kekekalan, saudara. Kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku. Perhatikan, setiap orang asing, orang yang mungkin bukan dari agama Kristen atau orang-orang yang baru pertama kali mau mencari Tuhan, termasuk saya ini dulu orang asing. Di sini dikatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ayat 7 berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Wow, ya, janji Tuhan ini luar biasa. Sekalipun kita dulunya tidak masuk dalam hitungan, kita orang berdosa, ya, yang mau datang menggabungkan diri untuk melayani Tuhan, mengasihi Dia, memelihara hukum-hukumnya dan tidak menajiskan dirinya.
Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, kata Tuhan. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, orang asing yang menggabungkan diri. Mungkin kita dulu termasuk orang asing yang tidak mengenal Yesus, yang orang-orang berdosa. Tapi ketika kita mau datang, memuji menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan dalam kekudusan, mau mentaati firman Tuhan, dikatakan Tuhan berkata, kitalah ya, yang akan dibawa gunung Tuhan yang kudus ya. Dan kita akan diberi kesukaan dalam rumah doaku. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi, dia akan menyukai ya, menyukai gunung kudus, menyukai rumah doaku, kata Tuhan. Akan aku beri kesukaan di rumah doa. Saya bersyukur ada orang-orang yang WA ibu, acara mesbah doa itu menjadi acara yang sangat kami nanti-nantikan. Bahkan puji Tuhan Bu, anak-anak saya walaupun mereka masih kecil ya tidak akan terlewatkan. Kadang baru 7:30, ayo ma sudah memulai mesbah doa. Kenapa ini terjadi saudara? Kita adalah orang yang dipilih Tuhan, diberi kesukaan dalam rumah doa. Orang yang gak suka berdoa ya itu belum masuk dalam pilihan Tuhan. Tapi orang yang sudah masuk dalam pilihan Tuhan, mereka akan diberi kesukaan dalam rumah doa. Ya, akan senang waktu berdoa. Ya, tadi siang ada ibu yang menelpon saya, dia bilang, ibu saya bahagia banget ibu. Setiap kali mengikuti mesbah doa saya bersuka cita bu. Saya juga bersuka cita melihat suami semakin hari semakin diubahkan berkat mengikuti mesbah doa. Saudara, saya melihat bagaimana orang-orang dipanggil dan dipilih Tuhan. Bahkan bukan hanya orang-orang yang bukan hanya orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Ya, saya pengen bacakan ada satu kesaksian ya yang dikirim oleh seseorang. Saya tidak akan membacakan namanya, tetapi saya akan membacakan. Ibu Debbie, terima kasih buat khotbah-khotbah Ibu yang luar biasa. Saya secara tidak sengaja Bu mengirimkan khotbah Ibu ke tempat teman saya, itu salah kirim. Ya, salah kirim. Saya tadinya mau kirim ke teman yang lain tapi kekirim ke teman saya yang tidak seiman dengan kita. Lalu cepat-cepat saya hapus dan saya minta maaf. Maaf banget, saya tadinya mau kirim ke orang lain tapi kekirim ke kamu. Ya itu tadi khotbah, sorry. Lalu temannya balas, gak apa-apa, kirim lagi aja ya. Tolong kirim lagi aja. Akhirnya dia kirimkan khotbah saya. Dikirimin khotbah saya saudara. Lalu temannya bilang, saya suka banget nonton khotbahnya ya. Lalu dia minta dikirimin lagi dan dikirimin lagi. Dan setiap hari dia mengirimkan khotbah-khotbah saya ke temannya. Dan sekarang temannya itu sudah mengikuti ya channel saya dan dia menonton khotbah-khotbah saya. Lalu dia berkata begini, boleh nggak saya saat kapan kita ketemuan ya? Saya pengen dituntun dan dibimbing untuk bisa menerima Yesus. Kenapa? Karena memang beberapa waktu lalu saya bermimpi, saya didatangi oleh Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Saya pengen mengenal Dia lebih jauh lagi. Saudara lihat, Tuhan sedang memilih orang-orang asing yang tadi tidak masuk, tetapi karena mereka mau membuka hati, mengejar jalan-jalan Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan, ya, dan akhirnya mereka masuk dalam pilihan Tuhan. Siapa tahu saudara dipakai menjadi alat untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Saya bersyukur ya, ada seorang ibu yang berkata kepada saya tadi, Bu, semalam setelah mendengarkan khotbah tentang bagaimana kita membawa orang untuk ketemu Yesus ya, saya tiba-tiba ingat seorang teman saya yang dia belum percaya Yesus. Tiba-tiba ada rasa di hati sedih mengingat dia dan saya pengen berdoa buat dia. Lalu saya WA kepada dia dan akhirnya
Dia senang banget, dia kaget karena saya menelpon dan saya bilang saya mau berdoa buat kamu. Ya, padahal dia tidak seiman, Bu. Lalu saya berdoa dan dia sangat tersentuh dan dia sangat berbahagia. Saudara, hari-hari ini kita akan melihat penuaian. Banyak orang asing yang akan dipilih Tuhan, yang tidak masuk dalam golongan kita, termasuk saya dulu orang asing yang dipilih Tuhan untuk mendekat, dan karena saya mau melayani dia. Lalu Alkitab berkata saya dibawa ke Gunung Kudusnya, diberi kesukaan di rumah doaku. Karena itulah firman Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah rumah doa. Kita bersyukur lewat mesbah doa ini saya melihat dari semua bangsa. Ya saudara, ketika saya menyaksikan itu malam live chat yang masuk bisa sampai 7.000, 8.000. Tapi setelah selesai tayangan saya klik 15.000 yang nonton, 15.000 yang ikut berdoa. Nanti setelah 2 jam 20.000, besoknya jadi 35.000. Wow. Dan saudara tahu yang menyaksikan itu setiap channel ada 5 orang satu keluarga. Ada anak-anak sekolah Alkitab yang memutar mesbah doa di aula mereka dan mereka doa bersama. Bukankah ini kita sedang membangun rumah doa bagi segala bangsa? Saya dapat WA banyak sekali dari Australia, dari Amerika, dari mana-mana mereka mulai berdoa dan mencari Tuhan. Dan ada dorongan untuk mereka sungguh-sungguh bertobat. Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ketika semuanya tergoncang, kalau kita menyadari bahwa gereja yang sesungguhnya bukan bangunan, tetapi tubuh kita, dan rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa, kita gak perlu takut ketika goncangan terjadi, karena kita punya iman yang benar di dalam Tuhan. Yang terakhir ayat yang ke-8 berkata begini, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Tuhan akan terus menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Tuhan akan terus menghimpun saudara. Mari, saya cuma mau berpesan buat kita yang sudah mengenal Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan sebagai kalangan orang yang tertinggal. Karena firman Tuhan berkata nanti ada yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Jangan sampai orang-orang asing yang dipilih Tuhan untuk menggabungkan diri, mereka sungguh-sungguh cari Tuhan, iman mereka maju bangkit, tetapi orang Kristen sendiri kita lengah dan tertidur. Bahkan kita mati rohani. Saya mau berdoa buat setiap kita yang ikut mesbah doa malam ini. Saya percaya saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam mesbah doa rumah Tuhan dan diberikan kesukaan. Bahkan saya mendengar ada banyak ibu-ibu yang WA, Bu, anak saya 7 tahun tiap malam ikut mesbah doa. Bu, anak saya 11 tahun. Bu, anak saya 6 tahun. Wow. Dan mereka, bahkan kemarin ada seorang oma yang WA saya, Ibu Debbie, Shalom Ibu, puji Tuhan Bu, cucu saya 6 tahun Bu, bisa tiba-tiba nangis ketika lagi menyembah di acara mesbah doa. Nangis bercucuran air mata. Lalu ditanya sama mamanya, Dek, kamu kenapa nangis? Dia jawab, aku banyak dosa Mami. Banyak dosa kenapa? Aku sering nyontek. Oh haleluya saudara ya. Oh saudara, ketika Roh Kudus menjamah saudara ya, bahkan anak-anak kecil akan mulai menyadari apa arti dosa dan mereka akan hidup dalam pertobatan. Ya saya percaya saudara, mari kita terus membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan bukan membangun gedung, tapi mesbah doa. Membangun rumah Tuhan adalah apa? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Apa yang sedang kita bangun malam hari ini? Apa yang sedang kita bangun lewat mesbah doa ini? Kita sedang membangun rumah Tuhan bagi segala bangsa. Ya, dan saya mengucap syukur, biarlah perkenanan Tuhan terus turun atas hidup kita. Mari kita bertumbuh ke arah iman yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Kita tetap mau berkata, betapa besar kasih setiamu Tuhan. Kasih pengampunanmu. Engkau terus memilih, bahkan kami dulu adalah orang-orang yang tidak layak. Kami juga dulu termasuk orang asing, orang berdosa, tapi Engkau pilih kami. Dan jika malam hari ini kami bisa ada di mesbah doamu, karena Engkau yang memilih kami dan memberikan kami kesukaan di rumah doamu. Syukur Tuhan kami naikkan bagimu Bapa. Syukur bagimu Tuhan Yesus.
Terima kasih buat kasih pengampunan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina. Yes. Hati yang hancur Tuhan. Yes, yang mau bertobat, yang mau sungguh-sungguh kembali kepadamu Bapa. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Yes Lord. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, betapa besar, betapa besar. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu yang sudah memilih kami. Engkau mengampuni kami. Engkau mengangkat hidup kami. Engkau bawa kami masuk dalam gunung kudus-Mu. Terima kasih karena Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Pakai hidup kami jadi alat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapa buat kasih pengampunan-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kesalehan kami. Kami hanya orang yang mendapatkan anugerah-Mu Bapa untuk mendekat. Bahwa kami masuk Tuhan lebih dalam lagi ke gunung kudus-Mu. Engkau yang memberikan kesukaan bagi kami ada diam di rumah doa-Mu Bapa. Biarlah rumah-Mu menjadi rumah kediaman dan kesukaan kami senantiasa. Terima kasih karena Engkau juga yang memberikan kepada kami kekuatan terus membangun rumah-Mu. Rumah yang disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan, lewat channel ini kami tahu kami diizinkan Tuhan membangun rumah-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami sedang dipersatukan dari berbagai penjuru dunia. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa anugerah-Mu besar bagi kami. Karena itu pakai kami menjadi alat-Mu untuk membawa orang-orang datang. Kami mau menjadi mitra kerja-Mu di dunia ini untuk membawa, menghimpunkan orang-orang datang ke mezbah-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Bapa. Kami mau bekerja menghasilkan buah. Kami tidak harus jadi pendeta atau gembala di gereja atau worship leader atau singers untuk melayani-Mu, tapi kami cukup memberitakan Injil-Mu di akhir zaman, membawa jiwa. Lewat kami share khotbah, kami share firman Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih orang itu, maka Tuhan yang akan menyelamatkan dan menjamah dia. Ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang ikut mezbah doa malam ini Tuhan. Bapa, Engkau beri kekuatan. Bahkan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu tidak melampaui batas kekuatan kami. Kami tidak ingin jadi orang Kristen yang cengeng, yang terus meratapi nasib kami. Kami mau bangkit berdiri bersama Tuhan. Tuhan yang memberikan kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kami mau berlari bersama Tuhan di waktu-waktu yang singkat ini. Kami mau berlari Tuhan mengejar panggilan dan rencana-Mu atas hidup kami. Kami mau berlari untuk menghasilkan buah-buah bagi Engkau, bagi kerajaan-Mu Bapa. Kami tahu tidak banyak waktu lagi.
Kami sedang hidup di masa-masa yang sedang dipersingkat, di masa-masa pemurnian ini. Bapa, kami cuma ingin kami berada tepat di tempat di mana Tuhan berada. Kami cuma ingin Tuhan melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Bahkan anak-anak muda, mereka yang setia mengikuti mesbah doa ini, hamba berdoa khusus bagi setiap mereka. Semua anak-anak kami yang mengikuti mesbah doa, mulai dari yang kecil sampai remaja Tuhan. Bapa, pakai hidup mereka Tuhan. Kami tidak izinkan iblis Engkau menghancurkan rencana Tuhan atas anak-anak kami. Kami klaim anak-anak kami, rencana Tuhan atas hidup dan masa depan mereka tetap Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Biar terus terjadi jamahan dan lawatan Tuhan bagi anak-anak kami. Berkati para orang tua Tuhan, taruh roh takut akan Tuhan. Berkati oma opa juga tetap ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Berkati para single parents, berkati Tuhan semua kami yang ikut mesbah doa malam ini. Biar ada hati yang terus bersyukur. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Senantiasa Tuhan jagai bangsa ini dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami berdoa tidak ada kematian massal karena virus corona, tapi yang ada pertobatan massal. Walaupun new normal telah dibuka, biarlah kami boleh terus hidup berhikmat dalam pimpinan Tuhan, tapi juga tidak takut karena kami percaya kami hidup karena iman Tuhan. Berkati Tuhan Pak Presiden Jokowi, seluruh jajaran yang ada, wakilnya, kami percaya Tuhan beri hikmat marifat untuk membawa bangsa ini tetap kuat di dalam perekonomian, tetap kuat di dalam semuanya Bapak, karena Tuhan yang pegang kendali. Berkati TNI Polri, berkati tim medis, dokter, perawat, relawan, semua Tuhan tutup bungkus. Kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga bangsa-bangsa semua mereka yang mengikuti mesbah doa ini dari 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, bahkan Australia, semuanya Bapak, negara-negara bagian yang ada di dalam. Tuhan pegang kendali. Tuhan selamatkan, pertobatan massal terjadi. Terima kasih buat malam hari ini. Kami tahu dan percaya segala persoalan kami ada jawabannya di dalam nama Yesus. Engkau yang tutup bungkus dan pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan rumah tangga dan seisi keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan janji-janji-Mu boleh kami alami. Kami membuka hati kami malam hari ini, karena kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Ini hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan melakukan semua yang terbaik atas hidup-Mu, sehingga hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati setiap kita hari ini, dan saya percaya saudara,
Kita akan terus dipakai Tuhan, tetaplah setia. Dan buat saudara yang sudah diberkati Tuhan malam hari ini lewat Mesbah Doa, jangan lupa like, share, dan komen supaya channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut untuk membagikan saudara, karena siapa tahu dari apa yang saudara share itu ternyata membuahkan satu jiwa, dan satu jiwa bertobat, seisi rumah diselamatkan. Satu orang bertobat kembali pada Tuhan, seisi sorga bersorak-sorai. Tuhan akan bersorak-sorai bukan waktu kita bawa uang kepada Dia, waktu kita bawa satu jiwa, sorga bersorak-sorai. Tetaplah bekerja untuk Tuhan dan Tuhan memberkati.